Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah Goku menang, pertandingan selanjutnya adalah Vegeta melawan Cell. Trunks penasaran apakah Vegeta menyembunyikan kacang senju di sarung tangannya. Vegeta sontak menolak karena dia nggak mau menggunakan trik curang seperti itu. Gohan mengingatkan kalau Cell ini sangatlah kuat. Bahkan Gohan merasa Cell ini mungkin lebih kuat daripada dirinya. Vegeta sontak congak, hal seperti itu nggak bakal membuatnya takut. Kemudian Vegeta dan Cell segera saling berhadapan. Cell meremehkan kalau Vegeta adalah orang yang sangat lemah bahkan hingga sekarang. Dalam waktu Vegeta akan berubah jadi Super Saiyan, Cell tegaskan dia akan membunuh Vegeta. Mendengar itu, Vegeta sontak menantang balik apakah Cell mampu melakukannya. Kemudian Cell memulai serangan dengan tebasan. Tapi dengan sangat cepat, Vegeta berubah jadi Super Saiyan 2 bahkan sambil menghindari serangan Cell. Sebaliknya, dengan gerakan yang cepat, Vegeta memotong habis tubuh Cell hingga berkeping-keping. Tubuh Cell sontak berserakan dan sangat tertantang dengan apa yang Vegeta lakukan. Makanya Cell menyatukan tubuhnya lagi sambil membagi tubuhnya ke dalam 4 sel seperti layaknya teknik Tenshinhan. Piccolo menyadari meski sel ada 4 tapi hanya ada satu sel yang pasti memiliki inti. Dengan begitu ketiganya hanyalah palsu. Kemudian keempat sel itu langsung balik menyerang. Vegeta menghindari pukulannya dan terus menghindari berbagai serangan yang sel itu lancarkan. Goku menyadari semua sel bergerak dengan sangat lincah. Tiba-tiba sel muncul dari atas dan berhasil membogem mentah Vegeta sangat keras. Vegeta mendapatkan luka dan merasa sangat kesal dengan itu. Kemudian Vegeta balik menebas sel itu yang nampak tubuhnya langsung hancur. Dengan begitu Vegeta menyadari satu hal, yaitu ketiga sel ini hanyalah sel lemah yang selevel dengan sel junior. Makanya Vegeta segera bersiap untuk menciptakan Final Flash. Tanpa ragu Vegeta menembakkan Final Flash itu sangat ganas. Sel yang gak mau kalah juga menembakkan laser mereka. Sambil menyadari apa yang Vegeta lakukan tidak cukup untuk mengalahkannya. Namun tiba-tiba Vegeta menaikkan aura Ki-nya demi membesarkan lasernya. Salah satu sel terkena laser itu hingga menghempaskannya melayang jauh. Kini hanya tinggal 2 sel saja yang berusaha keras untuk menahan laser Vegeta. Dan dengan 2 laser itu membuat laser Vegeta semakin terdorong. Vegeta yang sadar itu segera menghindar ke udara. Meski begitu 2 laser itu bergerak terus mengikutinya. Jadi dengan cepat Vegeta bergerak terus ke udara. Tiba-tiba sel malah menghadang di depannya. Jadi Vegeta berbelok arah dan melarikan diri ke samping sel. Meski begitu tidak semudah itu Pernudin. Sel satunya muncul lagi untuk menghadang. Di saat Vegeta terbang lagi ke udara, dia malah terjebak dengan perangkap perisai yang sel buat. Alhasil Vegeta terkena serangan laser dan menciptakan ledakan yang super besar. Tapi dari asap yang tebal, 2 laser ditembakkan oleh Vegeta. Satu sel terkena laser itu hingga membuat tubuhnya langsung hancur. Sedangkan sel yang asli dengan sekuat tenaga menahannya. Up bingung kenapa Vegeta bisa selamat dari laser itu. Goku menjelaskan, gini bro, awalnya Vegeta menabrak dinding yang dibuat sel bukan suatu kelengahan. Tapi Vegeta menciptakan ledakan itu sendiri supaya bisa sembunyi di dalam asap. Habis itu Vegeta menghancurkan dinding agar laser sel terlihat yang menghancurkannya. Dan saat itu jugalah Vegeta mengerahkan balik laser itu pada sel. Dengan begitu sel terkena lasernya sendiri bukan? Di sini sel masih sombong dan yakin kekuatannya tetap ada di atas Vegeta. Jadi sel menaikkan aura Ki-nya dan menciptakan seperti sebuah perisai yang sangat besar. Dan di dalamnya ada bola energi untuk menghancurkan Vegeta. Goku aja sampai kaget sel bisa menciptakan bola yang besarnya seperti besar arena. Vegeta yang hanya pasrah sontak terkena ledakan bola energi itu hingga menciptakan ledakan yang super dahsyat. Alasan ada pelindung supaya Vegeta nggak bisa lari dari serangannya lagi. Dampaknya menciptakan lantai arena sampai retak dan mulai hancur. Goku dan semua orang sangat bingung di mana Vegeta sekarang. Piccolo berkata jika kekuatan sel sangat dahsyat maka Vegeta mungkin telah mati sekarang. Tiba-tiba Vegeta muncul di balkon arena. Goku dan semuanya sontak kaget kenapa Vegeta bisa ada di sini. Vegeta bilang di dalam aturan turnamen ini tidak ada yang melarang untuk meninggalkan arena. Meski begitu Goku masih bingung gimana Vegeta dapat berpindah dengan cepat. Vegeta ngejelasin dalam 30 tahun dia telah mengerti cara menggunakan Sun Kanido.
Makanya alasan Vegeta bisa pergi karena dia menggunakan teleportasi. Kemudian Vegeta menggunakan Sun Kanido lagi untuk balik ke arena. Lalu Vegeta langsung ngeden dengan keras dan menaikkan aura ki-nya sangat besar. Cell yang muak dengan itu segera menaikkan aura ki-nya bersama-sama. Kemudian Vegeta memulai serangan dengan pukulan. Cell yang bisa menghindar balik melancarkan pukulan keras. Di saat Vegeta menahan, ternyata Cell menggunakan pukulan tipuan yang berhasil mengenai wajah Vegeta. Terakhir, Cell melancarkan tendangan Hyuga yang menghantam Vegeta sampai menabrak lantai. Nampak Vegeta langsung terkapar dan belum menunjukkan tanda buat bangkit. Cell meremehkan apa yang bakal Vegeta lakukan selanjutnya. Apakah dia akan menjadi Super Saiyan Gondrong seperti layaknya Goku dan yang lainnya? Sambil ketawa, Vegeta menegaskan level seperti itu tidak ada gunanya, karena semua energi akan terkuras dalam 1 menit. Mendengar itu, Cell sontak penasaran apakah Vegeta punya perubahan yang lebih baik. Dan rupanya sama seperti yang diperkirakan Trunks, Vegeta menyembunyikan kacang Senju di sarung tangannya. Meski begitu, Vegeta tetap nggak mau curang. Malahan, dia memberikan 1 kacang Senju pada Cell agar pertarungan ini menjadi adil. Cell sontak senang apa yang Vegeta lakukan rupanya sama seperti Goku. Tapi tiba-tiba di saat Cell menangkap kacang itu dengan Super Saiyan Gondrong, Vegeta melancarkan pukulannya. Sontak saja Cell yang lengah hanya bisa kaget saja. Wah, apakah Vegeta sekarang bermain licik? Vegeta menegaskan Cell sama sekali tidak hati-hati. Cell sontak meremehkan Vegeta masih sangat lemah seperti sebelumnya. Vegeta balik menegaskan perubahan Super Saiyan Gondrong sangat bagus digunakan untuk beberapa detik. Kemudian Vegeta mengambil inti milik Cell. Karena Vegeta pernah diingatkan oleh Gohan kalau Cell memiliki inti yang harus dihancurkan. Dan dengan mengamati apa yang lebih Cell lindungi dengan gerakannya, Vegeta bisa tahu di mana inti Cell itu disimpan. Dia emang dipengaruhi oleh Goku, Gohan, dan yang lainnya. Semua itu membuat Vegeta kuat, tapi dia tetaplah Vegeta yang penuh dengan harga diri. Sambil menghancurkan inti itu, Vegeta menegaskan dia tetap adalah orang yang tidak takut menggunakan trik kotor untuk menang. Dengan begitu, Cell lenyap dan Vegeta dinyatakan sebagai pemenangnya. Semua anak Cell sangat kaget melihat ayah mereka telah tewas. Mereka segera komplain, tapi Vegeta menegaskan Cell juga telah mengancam putrinya. Saat balik ke balkon, Goku sangat senang Vegeta melakukan hal yang sangat mengesankan. Tapi Goku juga penasaran apakah Vegeta bisa melakukan hal yang lebih baik lagi nanti. Dengan congak, Vegeta tentu berkata dia bisa melakukannya dong. Piccolo bilang dia nggak tahu Vegeta membawa kacang Senju ke dalam turnamen. Vegeta mengatakan dia tidak membawa kacang Senju. Sebaliknya, yang Vegeta bawa ternyata hanya kacang biasa supaya terlihat jadi semakin kuat. Padahal kekuatannya saat pertarungan pertama masihlah sama. Wah, sebagai pemilik harga diri yang tinggi, Vegeta emang gak mungkin melakukan cara curang, bukan? Dia malah memiliki pemikiran yang cerdas. Setelah 2 pertandingan berlalu, panitia mengumumkan untuk melakukan istirahat. Vegito datang dan sangat setuju karena dia juga ingin makan. Di tempat lain, Goku telah duduk di meja dan siap memesan makanan yang banyak. Namun, para koki melakukan mogok kerja apalagi melayani para Saiyan. Karena mereka sangat kewalahan kalau harus memasak makanan yang banyak untuk mereka. Goten dan Trunks sontak ketawa karena menertawakan Goku dan yang lainnya yang makannya sangat banyak. Kemudian Gohan menawarkan agar G-Factor bantu mereka untuk masak. Vegeta nampak ogah kalau harus masak seperti koki. Dia akting saja kalau perutnya sekarang masih kenyang. Goten juga minta Goku untuk tidak merepotkan Cici lagi. Sekarang waktunya buat mandiri dan coba masak sendiri saja. Dengan begitu, Goku dan kelompoknya segera pergi ke dapur bersama dengan Kakarot dan Nappa juga. Lalu, saat Gohan disuruh untuk memasak, dengan cepat Gohan melakukannya dengan baik. Sedangkan Kakarot tanpa sopan mengambil makanan yang masih beku. Di tempat lain, Goku dan Goten telah memasak seekor ikan. Tapi saat mencobanya, makanan itu ternyata nggak enak cuy. Wah, Goku bilang kalau gini mending Cici saja yang masak ya. Karena ternyata Goten tahu kalau Goku nggak menggunakan bumbu apapun pada masakannya. Sedangkan di sebelah mereka, 2 panci memasak makanan super banyak. Di tempat lainnya, Pangeran Saiyan datang untuk mencari Raditz. Namun, kakek tua dan Raditz kini sudah pindah tempat dalam ritual. Makanya, Vegeta yang curiga dengan itu menanyakan di mana Raditz sekarang. Videl dan Krillin tidak mau ngasih tahu di mana mereka. Sedangkan Lord Yamcha malah meledek Vegeta karena tidak mendapatkan magis seperti layaknya Raditz.
Di sisi lain, Vegito menginginkan kacang senju milik Piccolo. Tapi Piccolo sudah nggak memiliki sisa sedikit pun. Sementara Up pergi melewati Super Buu dan Daikaioshin untuk masuk ke sebuah ruangan. Up nampak sudah tahu kalau Super Buu yang asli berada di dalam situ. Jadi dia minta diajarkan banyak hal tentang kemampuan sihir. Super Buu yang lagi nyantai akan menjadikan Up yang terhebat setelahnya. Dan dia akan mengajarkan banyak hal kepadanya. Setelah itu, pertandingan dilanjutkan lagi antara Super Buu melawan si kakek tua misterius XXI. Saat masuk arena, Super Buu menyadari kalau Vegito saja telah kalah dalam sekejap. Jadi, Super Buu merasa kalau sihir yang dia miliki pun mungkin gak bakal bisa berbuat banyak. Kemudian, Super Buu memulai serangan dengan menembakkan laser pada kakek itu. Yang sontak saja, kakek itu terkena dan menciptakan ledakan besar. Melihat kakek itu lenyap jadi abu, Super Buu nampak sangat senang. Sedangkan para penonton gak nyangka Super Buu bisa menang semudah itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara kakek itu yang lagi baca mantra di suatu tempat. Hal itu membuat Goku, Piccolo, dan Super Buu sangat penasaran dari mana asal suara itu. Tiba-tiba tubuh Super Buu mengalami hal yang sangat aneh. Tubuhnya nampak membesar dan Super Buu nggak bisa melakukan apapun. Goku dan yang lainnya sontak melongo melihat apa yang terjadi. Gak lama kemudian, tubuh Super Buu sepenuhnya tersegel ke dalam bola daging seperti halnya dulu sebelum dilepaskan oleh Babidi. Piccolo sontak penasaran siapa sebenarnya yang menggunakan teknik seperti Babidi. Goku juga nggak tahu dan anggap mungkin ada bantuan dari luar. Dengan begitu, panitia akan mulai menghitung dan jika dalam 30 detik berlalu, maka yang bangkit duluan akan menang. Meskipun padahal mereka nggak yakin juga ada yang bakal bangun. Tiba-tiba sebuah asap hitam muncul dari tempat hancurnya tubuh kakek itu. Dan gak lama kemudian sosok hitam yang pernah berbicara dengan kakek itu kini muncul ke hadapan publik. Makhluk itu mengatakan dia telah mengubah bentuk dan menegaskan dialah XXI. Dengan demikian, panitia segera mengumumkan kemenangan telah didapatkan oleh XXI. Sedangkan para penonton masih melongo dan penasaran siapa sebenarnya makhluk itu. Kemudian Vegito datang mendekati makhluk itu. Vegito menanyakan siapa yang mengucapkan mantra barusan. Makhluk itu bilang mantra itu adalah mantra penyegel Super Buu yang dia ucapkan di awal pertandingan tadi. Vegito masih penasaran bagaimana dia tahu mantra rahasia itu. Namun makhluk itu menolak untuk memberitahunya. Saat ini G-Factor telah berkumpul dan lagi membicarakan kekuatan aneh yang dapat mengalahkan Super Buu sangat mudah. Goku menyadari setiap pertandingannya kakek itu tahu cara mengalahkan musuhnya. Artinya semua kelemahan peserta telah kakek itu ketahui dengan baik. Seperti contohnya Vegito yang kalah dalam sihir Android 18 yang dinonaktifkan oleh remote, sampai Super Buu yang disegel seperti dulu. Semua itu tentunya bukan suatu kebetulan, bukan? Di sisi lain, melihat kejanggalan ini, Gas minta panitia untuk mengirim Super Buu kembali ke semestanya. Dan juga dia ingin Daikaioshin ditangkap. Kaioshin Selatan yang emang sudah curiga dari awal meminta Daikaioshin untuk tidak pergi kemanapun. Gas menjelaskan Daikaioshin telah bersekongkol dengan Super Buu. Yaitu selama pertandingan ini Super Buu sama sekali nggak pernah disegel olehnya jadi bola. Alasan Gas tahu ini karena saat Super Buu diubah jadi kepompong, dia melihat ada ratusan partikel Buu bergabung kembali ke tubuhnya. Jadi sejak awal Super Buu telah bergerak bebas di antara mereka. Goku akhirnya paham, jadi itulah kenapa benda-benda kecil terbang menuju ke pompong saat Super Buu disegel. Dan menurut Goku itu sangatlah aneh. Mendengar itu, Goten jadi penasaran kenapa Goku nggak ngasih tahu mereka dari awal. Sedangkan Kaioshin wanita masih memastikan apakah yang Gas katakan bukanlah suatu kebohongan. Daikaioshin bilang semua yang dikatakan Gas adalah benar. Dia berbohong saat bilang kalau dia bisa meniru teknik milik Gas. Daikaioshin melakukan itu supaya dia dapat membebaskan Super Buu. Dan dia emang telah bersekutu dengan Super Buu. Saat Super Buu tiba, mereka mulai berkomunikasi melalui telepati call. Dan katanya Super Buu selalu berkata jujur kepadanya. Mereka bertukar data tapi dengan gambaran emosi yang dipercepat. Selama berhari-hari, mereka telah bertukar komunikasi yang setara dengan jutaan tahun. Alasan Daikaioshin melakukannya karena dia tertarik dengan kecerdasan apapun yang pernah dia temui. Mereka menerima setiap peserta, salah satunya Gas, Vegito, dan Broly. Alasan Broly dihilangkan karena dia adalah karakter jahat. Sedangkan Vegito dan Gas karena mereka memiliki sifat baik maka diizinkan hidup. Kaioshin Selatan sontak marah-marah karena Daikaioshin telah korupsi. Karena setengah peserta di sini dapat membahayakan multiverse.
Dan yang bodohnya, Daikaioshin mengizinkan semua itu. Daikaioshin membalas tidak ada bahaya apapun, karena Super Buu dapat menghentikan Broly kapan saja, termasuk semua peserta yang lainnya. Kaioshin wanita masih penasaran jika emang begitu kenapa Broly mengacak-ngacak turnamen, serta Babidi membunuh semua orang di sini. Daikaioshin membalas meski begitu semuanya selalu berakhir dengan baik. Misalnya Super Buu yang telah memperbaiki dan menghidupkan semua orang lagi. Kaioshin tua menyimpulkan artinya Daikaioshin telah menyerahkan nasib turnamen ini pada psikopat Super Buu. Daikaioshin bilang dia melakukannya karena nggak punya pilihan. Super Buu telah mengendalikan segala sesuatu untuk sementara, dan kemampuannya lebih unggul daripada mereka semua. Melawan Super Buu sekarang bahkan katanya tidak berguna dan hanya sia-sia saja. Jadi Daikaioshin berpikir mereka cuma perlu memahami cara berpikir Super Buu dan hidup dengan keputusannya. Wah, otak Daikaioshin sepertinya sudah dicuci ya. Panitia yang gak peduli dengan itu akan segera memindahkan Super Buu ke semestanya. Tapi ternyata Daikaioshin bilang kalau Super Buu telah mengontrol bahkan alat milik bangsa Pargas. Jadi panitia akan menggunakan cara lama, yaitu mengirimnya menggunakan pesawat. Daikaioshin kembali bilang kalau semua itu sama saja nggak ada gunanya. Tiba-tiba Super Buu dapat melepaskan diri dari segel itu. Super Buu bilang dia telah mengatasi kelemahan seperti segel, meskipun dia agak lambat dan kalah dalam pertarungan. Kemudian Super Buu menyadari kalau semua orang sudah tahu dia manipulasi turnamen lagi. Meski begitu, Super Buu nampak senang dan berjanji nggak bakal mengubah apapun di turnamen, kecuali dia akan mengubah menjadi paralel dan tingkat dewa wajib ikut. Itu termasuk dengan Gohan yang harus ikut serta. Dia akan membuat 4 kelompok untuk memasuki semifinal, dan Super Buu akan memberi peningkatan pada siapapun yang menginginkannya. Selebihnya, teknik jebakan bodoh dilarang dipakai lagi. Kaioshin Selatan sontak menolak dan semua orang akan segera kembali pulang. Namun Super Buu mengingatkan kalau bukan Kaioshin yang bakal memutuskan. Vegito sendiri nggak setuju kalau acara semenarik ini bakal dibatalkan begitu saja. Goku juga sama karena dia ingin sekali bertarung melawan Vegito. Meski begitu, Gohan ada di pihak Kaioshin dan lebih ingin turnamen ini dihentikan. Telah banyak korban dan Super Buu sangat buruk untuk mengatur turnamen. Berdua segera menggunakan Super Saiyan dan sangat kesal dengan Super Buu, karena ulah Super Buu jugalah membuatnya sampai membunuh teman-temannya. Brang ngasih tahu Vegito kalau Super Buu dibiarkan, maka dia akan memiliki kendali penuh atas setiap alam semesta, termasuk semesta mereka. Wah, apakah kekacauan semesta bakal terjadi lagi? Nggak makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.